Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini tuh aku mau bahas dan mau menjawab pertanyaan, pernah nggak Mbak merasakan kayak dunia lain gitu, kayak bukan diri sendiri? Pernah banget, tentunya aku pernah banget waktu dulu waktu pas anxiety-nya bener-bener tinggi-tinggi banget, cemasnya tuh cemas banget sampai panik gitu ya. Jadi aku tuh kalau semisal muncul sensasi kayak dada nggak enak gitu, wah aku udah panik banget, cemas banget. Paniknya tuh udah sampai kayak keringat dingin, sampai ketakutan, sampai genggam tangan, remes-remes tangan gitu, terus sampai kayak mau pergi gitu, kayak mau lari itu loh, kayak aduh kayak nggak jelas gitu, pokoknya kayak ketakutan banget, kayak seakan-akan tuh udah mau dicabut banget gitu nyawanya waktu itu. Jadi kalau udah panik, kalau udah cemas seharian itu aku biasanya sampai nggak mood gitu, seharian itu nggak mood, cuma cemas, cuma takut, keringat dingin, selimutan. Terus malamnya tuh mimpi buruk, mimpi orang udah meninggal, mimpi ke kuburan, mimpi diludahi orang-orang, mukanya itu kayak serem gitu, muka-muka gak enak gitu. Terus saking aku tuh waktu itu ya sekitar 2 bulanan aku yang ngerasa anxiety-nya itu terlalu waktu itu parah banget gitu, anxiety-nya, psikosomatisnya itu, ketakutan, kecemasan berlebihnya tuh takut banget, sampai aku tuh lihat langit tuh kayak apa ya, kayak mau nutup aku, terus aku tuh kayak ketutup langit, kayak nggak bisa napas, terus kayak ada kereta mau menjemputku bawa ke alam kubur kayak gitu loh. Duh, pokoknya tuh dulu tuh aku tuh ngeri banget, berhalusinasi banget, pokoknya aduh parah banget lah. Jadi buat teman-teman yang nanya, pernah nggak sih Mbak merasa kayak dunia lain, kayak bukan dirimu? Aduh pernah banget. Jadi aku tuh hari-hari tuh kayak bukan diriku, aku tuh ketakutan, padahal aku tuh dulu nggak kayak gini. Terus aku tuh jadi mengurung diri di rumah, padahal tuh aku tuh aslinya suka ketemu orang, suka bersosialisasi, suka banyak teman. Dan semenjak kena anxiety, kena psikosomatis itu aku jadi menutup diri, aku jadi di rumah terus. Kalau misalnya kumpul-kumpul gitu, dibawa kumpul-kumpul itu, terus kalau sensasinya tiba-tiba datang tuh aku tuh kayak mau pergi gitu dari situ, kayak nggak tahan di situ, kayak gelisah, kayak berapa menit gitu udah aku mau pergi lagi dari tempat itu. Pokoknya tuh kayak gitu banget. Jadi teman-temanku tuh sampai heran liatnya, kok kayak gitu sih, kenapa gitu. Terus aku tuh sering nggak fokus kalau diajak ngomong tuh, pikiranku tuh kemana gitu. Jadi kan kelihatan ya dari mata ya, dari kontak mata, misalnya orang ngajak ngobrol kita nggak fokus itu kan kelihatan banget. Jadi aku tuh kalau diajak ngobrol tuh nggak fokus, pikiranku tuh kemana-mana. Terus itu kalau diajak ngobrol itu pengen cepet-cepet gitu loh, pengen cepet-cepet, gimana ya, kayak gelisah, kayak enggak, kayak pokoknya intinya tuh nggak fokus, kayak dunia lain, kayak terus ketakutan banget, cemas banget, hari-harinya tuh cuma kayak gitu. Mengurung diri di rumah, mau keluar rumah aja takut ketemu orang, sampai aku tuh kayak dijauhi gitu waktu itu tuh. Tapi aku udah sekarang mah mereka udah tahu ya, udah tahu dengan kondisiku, dan aku juga udah ngobrol, aku tuh kena sakit kayak gini gitu. Jadi aku minta maaf, dulu tuh aku semisal apa kalau diajak kemana-mana aku nggak pernah mau, atau pas kumpul-kumpul aku nggak pernah ikut, aku minta maaf karena aku tuh dulu begini gitu. Jadi semua keluargaku, semua teman-temanku tuh udah tahu gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa melewati itu. Memang awalnya tuh susah banget ya, susah banget untuk keluar rumah aja itu, masya Allah takutnya luar biasa, sampai keliongan. Terus lihat orang tuh kayak takut,
dingin, badan tuh melayang kayak kayak mau ambruk gitu, kayak ditiup angin itu kayak mau roboh gitu ya. Jadi cuman memang aku paksain terus, aku memang semangat banget, aku harus sembuh, aku masih muda, perjalananku masih panjang. Dan aku udah periksa ke dokter, aku nggak kenapa-napa. Aku ke psikolog, ternyata penyakit atau sensasi fisiknya itu dari psikosomatis, dari anxiety-nya itu. Jadi dari itu kan aku kayak punya modal gitu, kayak punya harapan bahwa ternyata aku ini nggak kenapa-napa. Jadi aku harus ikuti saran psikolognya, aku harus keluar rumah, aku harus lakukan aktivitas. Memang awalnya susah, tapi dicoba terus, minta tolong dengan orang-orang sekitar, saudara-saudara gitu, untuk apa ya, semisal untuk keluar rumah gitu, untuk mengawasi, semisal kita pingsan atau apa gitu. Memang awal-awal keluar itu takut banget, pikiran negatif, terus takut pingsan lah, takut apalah, kena panas tuh kayak mau ambruk lah. Tapi ternyata enggak juga. Setelah keluar rumah enggak juga pingsan, enggak juga kenapa-napa gitu. Karena kita itu di apa ya, dikendalikan dengan pikiran cemas itu. Jadi apa-apa itu kita tuh mikirnya negatifnya dulu gitu ya. Jadi menurutku kalian coba terus, kalian harus semangat, tanamkan dalam pikiran kita bahwa aku tuh sehat, aku tuh cuma kena penyakit asam lambung. Dan penyakit asam lambung itu rata-rata semua orang itu punya penyakit asam lambung, tapi bedanya sama kita yang punya anxiety, kita terlalu cemas, kita terlalu takut berlebihan, parno berlebihan. Jadi tuh pikiran kita itu serba negatif terus. Jadi tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa aku ini sebenarnya nggak kenapa-napa, cuma aku itu punya kecemasan yang berlebih. Jadi caranya aku harus mengontrol rasa cemasku, aku tidak boleh cemas, aku tidak boleh takut apapun yang terjadi. Semisal aku keluar rumah atau aku pergi kemana gitu, apapun yang terjadi itu insya Allah aku nggak akan kenapa-napa, karena aku sehat gitu, karena fisikku sehat. Jadi aku harus mengontrol pola pikirku, harus melawan, harus mengalihkan pikiran negatifku gitu. Jangan malah kita yang dialihkan, kita yang dikendalikan pikiran negatifnya itu, jangan. Karena ini kan pikiran kita yang punya perasaan, kita yang punya pikiran, jadi harus kita yang mengendalikannya, jangan pikiran negatifnya yang mengendalikan kita ya. Jadi mungkin saranku kayak gitu. Aku mengasih solusi itu sesuai pengalaman aku aja. Jadi aku bukan guru, bukan mentor. Maaf, aku cuma pakai daster batik kayak gini karena sekarang aku lagi hamil ya, hamil besar. Makanya ada yang nanya, mbaknya kok kenapa ngomong ngos-ngosan, karena aku lagi hamil. Sekarang udah bentar lagi 9 bulan. Minta doanya semoga lancar nanti persalinannya. Insya Allah bulan depan, pertengahan bulan depan udah lahiran. Minta doanya. Dan untuk kalian yang sekarang lagi hamil, aku doakan juga semoga sehat terus selama hamil dan lancar persalinannya. Anxiety-nya, ketakutannya jangan terlalu diikuti, rasa cemasnya itu. Kasihan babynya ya, kasihan janinnya. Jadi pikirannya tuh harus benar-benar dialihkan. Kita harus bikin sesuatu lah, apa aja yang bikin kita happy gitu. Lakukan apa yang bikin kita happy. Jangan di rumah terus, jangan terlalu diikuti pikiran negatifnya. Lakukanlah aktivitas, lakukan sesuatu yang bikin kamu suka apa gitu ya. Jadi mungkin cukup segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau sekiranya mau bertanya silakan aja kirim di kolom komentar. Dan aku minta maaf banget kalau ada yang minta nomor WA aku nggak bisa ngasih nomor WA. Karena yang nonton videoku ini bukan cuma yang kena anxiety, banyak gitu loh. Yang nonton itu tuh banyak, bahkan mungkin seluruh
seluruh dunia kali ya yang nonton channel YouTubeku ini. Jadi aku takut banget kalau ngasih nomor WA aku di medsos, nanti mungkin takut disalahgunakan. Kalau kalian mah mungkin cuma sekedar mau bertanya tentang anxiety, tapi kalau yang lain aku juga khawatir juga ya. Jadi maaf banget aku nggak bisa kasih. Kalau misal kalian mau bertanya, insya Allah pasti akan aku balas. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.